Alhamdulillahirrabbilalamin, jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Kembali lagi di Islam itu indah, masih membahas tentang tema bentar lagi Ramadan. Udah lunas belum utang puasanya? Nah ini masalah utang puasa ini kita nggak main-main ya. Harus lunas benar-benar karena ini adalah kewajiban yang harus kita bayar. Nauzubillah min dzalik, kalau sampai nggak lunas kita terus lanjutin aja terus-terusan. Nauzubillah. Nah sekarang kita mau nanya juga lagi nih sama guru kita Ustaz Zalulung. Ustaz Zalulung, saya pernah dengar Ustaz Zalulung, katanya itu ada 4 hal yang menentukan kesempurnaan seseorang dalam membayar puasa atau hutang puasanya nih. Bagaimana penjelasannya? Bisa nggak dijelasin ke jemaah? Insya Allah. Mohon izin, silakan mohon izin, Bunda. Terima kasih, mohon izin Ustaz. Jemaah. Yeay. Wow jemaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Jadi kalau kita ngomongin utang sekali lagi kita aja nih yang namanya cicilan macam-macam aja kita pengen cepet-cepet bayar. Ya kan secara pengen mejeng di sana, mejeng sini misalnya nauzubillahimin dzalik. Apalagi utang kita kepada Allah. Malu kita lembur buat manusia, kita bisa lembur untuk Allah ibadah masa kagak bisa. Langsung aja deh pemirsa yang dirahmati Allah ya. Yang namanya 4 hal biar puasa kita ini sempurna bayar utangnya. Yang pertama adalah kodok Ramadan ini sebaiknya dilakukan dengan segera. Jangan ditunda-tunda. Ya, karena apa? Allah telah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 61. Mereka itulah bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan mereka lah orang-orang yang segera memperoleh kebaikan. Ya, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang yang bersegera berbuat baik. Oh iya, gue punya puasa nih, punya utang nih, seret langsung segera. Oh iya, aku punya ini, langsung segera. Oh iya, ini yang namanya sholat ini harus yang namanya langsung dikerjakan. Jadi kode ini pertama harus segera, jangan ditunda-tunda. Yang kedua, misalnya nih kita lagi puasa nih, kadang-kadang gitu tuh emak-emak nih. Kita lagi puasa, niatnya udah niat yang wajib kita ganti. Tiba-tiba diajak pergi sama temen. Batal nggak ya? Batal nggak ya? Nah kalau kode puasa nggak boleh dibatalin. Kecuali jika ada uzur yang dibolehkan sebagaimana halnya puasa Ramadan. Kalau kita puasa sunnah boleh batal. Tapi puasa wajib jangan dibatalin. Batal-batal mulu kapan bayar utangnya saudara-saudara? Nah yang ketiga, tidak wajib membayar qada puasa secara berturut-turut. Waduh, gue batal puasa 15 hari. 15 hari aduh kayaknya berat banget nih kan gitu ya. Nah di dalam hadis, di dalam ayat juga dinyatakan yang namanya puasa itu gak harus berturut-turut. Karena apa? Faidatum min ayamin uhor, ganti pada hari-hari yang memang di hari lain. Dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tidak mengapa jika dalam mengqada puasa tidak berurutan. Itu tadi yang guru kita ucapkan tadi, misalnya kita 4 hari udah ganti Senin Kemis gak apa-apa. Yang penting kita mau ngegantinya. Dan yang keempat pemirsa, qada puasa di sini wajib berniat di malam hari. Tadi sudah disampaikan oleh guru-guru kita ya. Jadi kalau puasa sunnah masih bisa. Kita pas bangun pagi, mah ada masakan gak? Enggak ada, gak masak. Tanggal tua masak. Nah disambil ngomel, yaudah deh kalau gitu papa puasa aja deh, boleh. Tapi kalau kita puasa wajib dari malam nawaitunya, nawaitu sauma godin an kodoi gitu kan tadi sudah diajarkan oleh guru kita. Jadi untuk mengganti puasa kodo. Berdasarkan siapa nih? Berdasarkan dari Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak berniat di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya. Kan kasihan banget udah capek-capek ya kan ganti puasa. Bener. Ternyata tidak diterima oleh Allah. Makanya dinyatakan di sini innamal a'malu binniyat. Boleh nggak kita yang namanya berniat ini pada malam hari? Wajib. Kalau puasa sunnah pada saat pagi hari, ya Allah, nawaitu aku berniat sauma godin besok puasa ya kan anqodoi yaitu mengkodok. Mengganti hutangku. Hutang yang kapan? Hutang bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan ini adalah lillahi ta'ala. Jadi aku ganti lillahi ta'ala bukan karena omongan orang. Betul. Kalau omongan orang membawa kebaikan gak apa-apa. Utang aja kagak bayar. Kalau yang namanya yang lain aja bisa cepat bayar. Itu boleh buat motivasi. Nah bagaimana buat seorang ibu yang baru mau ganti, dia sakit. Baru mau ganti dia begini. Pokoknya kita niatkan. Iya. Karena apa? Selama kita punya niat kebaikan, insya Allah Allah bantu. Amin. Jadi jangan yang namanya ragu-ragu. Tapi kalau misalnya mualaf ini kan gak bisa bahasa Arab niatnya, pakai bahasa Indonesia boleh pakai nggak? bahasa Indonesia boleh dong. Boleh. Dalam surat 30 ayat 22 Allah telah menciptakan berbeda kulit, berbeda lisan dan bahasamu dan Allah menciptakan hal itu.
Jadi kalau kita mualaf gak bisa dalam berbahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Bahasa Lombok aja boleh, sematan jari, tiangin pueseng, noso jarine. Tapi ngomong-ngomong itu kayaknya maskernya nggak seimbang. Oh, ada nggak yang seimbang. ada yang kelipet sebelah situ tuh katanya. iya, nggak Ya Allah, saya dari apa-apa tadi perhatiin tuh di kamera. Ini buat jamaah yang ada di rumah nih ya. Saya masih punya video tayangan buat jamaah nih tentang parodi hal-hal yang membatalkan puasa. Oh, Ini iya, di iya. tayangannya nih. Main game online. Main game online dapat membatalkan puasa. Jika Anda bermain game sambil berkata kasar hingga keluar kata-kata kebun binatang sambil menyantap makanan. Tertawa. Tertawa dapat membatalkan puasa jika Anda tertawa terbahak-bahak hingga mulutnya lebar dan dimasukkan makanan oleh teman Anda ke dalam mulut tersebut. Nah ini kita lanjut lagi. Ini sih benar-benar Makasih, keterlaluan ya ya kan. Allah. Orang kita sholat aja bisa batal di puasa. Kalau sholatnya sambil makan ya sholatnya batal, puasanya batal. Nah ini sekarang gimana? Ustaz Maulana, saya mau nanya nih, katanya ini ada beberapa hal yang jika dilakukan ini akan membatalkan puasa dan wajib diganti. Nah kadang ini terjadi di bulan Ramadan, tapi orang nggak mau ganti. Nah ini apa aja nih Ustadz? Mohon izin penjelasannya sekaligus prakteknya Ustadz. Oh, kita langsung peraga ya. Iya. Ya, silakan. Silakan siapa? Silakan teman-teman. Oh, teman-teman. Maksudnya yang bilin itu semua. Oh ini ntar saya minta tolong. nih. Sama FD kita Ame, Ya. minta tolong Me. Ya Allah. Ame masuk aja Me, apa malu-malu Ame. Udah kayak Ada tamu aja. baskom ya. Heeh. Ada ini alat suntik ya. Nah, Oke. alat suntik. Ya. Jangan Iya, disuntik dong Ini Pak peraga Ustaz. doang. Oh enggak nih, mainan. enggak ada. Ini mainan nih. Mainan. Nah, izin Sasam, Mas Pade kan ya. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara tentang hal-hal yang mungkin, saya harus tegaskan dulu. Makan di siangnya Ramadan haram. Kecuali orang-orang yang diperbolehkan. Contoh sakit yang tidak bisa harus makan. Contoh siapa lagi tidak suci habis lahiran, masih darah nifas, ataupun wanita halangan, itu boleh makan. Atau orang lansia dan sebagainya, atau orang dalam perjalanan. Tapi selebihnya, haram makan di siangnya Ramadan. Sekali lagi, haram makan di siangnya Ramadan. Makanya kita puasa. Nah, ada beberapa ini. Yang pertama, ketika memasukkan sesuatu dalam tubuh, terhitung batal. Contoh. Jus. Maaf Jus. Bapak hari ini lagi kurang sehat ya. Saya suntik ya. dulu ya. Tunggu dulu. Kenapa enggak suntiknya malam aja sekalian? Bapak kan sakitnya datangnya sekarang, siang-siang. Bapak kalau sakit datangnya juga malam ya. Udah telanjur datang, cus. Maka Batal. dikategorikan batal puasanya tapi dia tidak makan. Nah. Jadi Oh udah batal nggak boleh makan nggak lagi. boleh makan lagi. Astagfirullahaladzim. Nah, makanya sebaiknya dipikirkan kapan memasukkan sesuatu pada tubuh. Contoh tanpa sengaja orang yang berenang di siangnya Ramadan Oh iya. Kan itu nggak keminum. nggak keminum, tapi ada 2 lubang di bawah. Oh. Kalau Anda kentut dalam kolam renang, Heeh. itu akan masuk air. Tuk, karena terbuka, masuk. Batal. Astagfirullahaladzim. Dipikirin sama dia. Jangan dipikirin. Jangan dipikirin. Ustaz, saya Makanya dipikirin. orang yang berenang di siangnya Ramadan, boleh berenang. Kan ini kan tertutup, nggak kena kan? Nggak boleh menyelam, karena takutnya masuk. Ke kuping. Masuk ke benda sebagainya. Tapi ada lubang di bawah. Maka syaratnya orang yang berenang di siangnya Ramadan, nggak boleh kentut di dalam kolam renang, karena pasti akan masuk air dalamnya. Oke. Tapi ingat, maaf, saya pinjam kata-kata ini kembali lagi. Anda tetap tidak boleh makan, tapi Anda tidak dikategorikan Sudah batal puasa. Ya Allah. Sudah batal rugi. puasanya, tapi Walaupun tidak boleh. makannya di dalam rumah Pak Ustadz. Nggak boleh. Nggak boleh, sama tetap- sekali nggak boleh. Karena makan di sini, ini saya tekankan dari awal. Oh, iya, Makan di siangnya Ramadan tidak boleh. Jangan galak gitu Pak Karena, Ustadz. karena terlalu galak saya suntik lagi. Cus. Iya. Jadi Kalau nggak galak. nyuntik sebenarnya sebaiknya cari waktu yang tepat. Wah. Gitu. Itu sama golek-golek kuping. Iya. Kuping. Korek-korek kuping, iya Iya, benar cocok. korek Oh, kuping. kuping. Tiba-tiba tersimpan di dalam anunya. Batal kan Kapasnya. masukkan. Sebaiknya ngapain? Iya sih, iseng banget. Contoh, ini tapi tetap tidak makan. Contoh maaf Ustaz Sam, Ya, Ustaz. mau praktekkan. Praktek apa, Ustaz? Itu ya. Muntah. Ya. Yang ketiga berarti Contoh ya, Ya. misalkan. Tapi yang dikategorikan muntahnya dengan sengaja. Dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Orang main-main, tapi tiba muntah, batal puasanya. Oh. Tapi tetap lagi tidak boleh makan.
Ya Allah ya Robi. Sedih kan? Sedih. Sedih. Siapa yang Misal- muntah Ustaz Syam? Saya suntik dulu tadi biar nggak muntah lagi. Nah. Belum. Ada rambut di mulutnya. Di mulut. Ya, masuk. Masuk rambut. Ini pernah dipraktekkan di pesantren. Kalau dia muntah dengan sengaja batal, tapi kalau tidak sengaja tidak batal. Tiba-tiba saya tarik, tik dia muntah. Batal nggak? Enggak, karena tidak sengaja. Kecuali kalau dia sengaja, dia yang tarik sendiri itu batal. Oh. Tapi kalau ditarik kan dia tanpa sengaja. Apalagi, maaf, gila, Gila. pikun. Contohnya gimana? Ustaz Zululung deh contohin deh. Ustaz Zululung. Di mana anakku? Di mana? Contohin. Maka berapa hari dia tidak sadar, tidak artinya gila itu, maka nanti akan dibayar. Oh, jadi kalau saya nggak sadar 2 hari, gila 2 hari, dibayar 2 hari. Ini anak-anak muda nih yang lagi nonton. Hati-hati. Pokoknya sekarang ada gadget kan. Gadget. Nonton bla 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 tayangan-tayangan yang membuat keluar itunya, maninya, maka batal puasanya. Tapi tetap juga tidak boleh makan. Ya Allah. Ya Allah, Sedih kan? lapar. Nonton tayangan-tayangan yang membuat syahwatnya naik. Tiba-tiba ada cairan keluar. Maka dikategorikan batal puasanya. Tapi sekali lagi saya katakan. Dia tidak boleh makan nanti makannya di malam hari. Oh gitu. Sedih kan? Sedih. Tuh Ustaz Sam ya. Tapi harus dikasih tahu Ustaz yang mana mani, yang mana mati Ustaz. Nah, Ya, mani ya, maju ya. Satu lagi, Beda. satu lagi masih Satu ada lagi, Masih ada barang satu lagi. siapa yang berniat membatalkan, contoh begini, aduh, lapar, saya batal puasa ya, coba Ustaz Salulung. Ya. Ya Ustaz Zululung lagi Ya. pundung. Aduh Pengen saya batal. pusing nih, batal aja kayak, batal nggak ya? Maka Batal aja dikategorikan batal. Oh. Dengan sendirinya dia batal. Kata Nabi barang siapa berniat membatalkan puasa sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, maka batal puasanya. deh. Padahal cuma di hati kan di hati. Nah boleh, pokoknya bertahanlah. Makasih banyak, waktunya udah habis. Ini Oh, maaf iya, saya iya, balikin iya. suntikannya karena masih ada lanjut lagi yang Oh, lain. iya, 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 Makasih banyak Ustadz, jazakallah khairan kasiran ilmunya. Habis Udah cukup durasinya. jelas. Iya, habis sudah durasinya. Sekarang kita lanjut lagi ya. Ini balikin baskomnya dulu. Ya Allah disuntikan juga nih. Balikin dulu Oh, dong. semeton ya, suntik nih, ayo, semeton, ayo cepet. Nih Oh, Ustaz Syam, naik kita lanjut gaji. lagi nih. Apa benar Tambah ya? sedikit satu lagi ya. Apa? Apa? Catatan satu lagi. Hmm. Siapa yang tidak berniat di malam hari puasa Ramadannya, dia sadar baru pagi, berarti dia tidak berniat, maka tidak dikategorikan puasa, maka batal harus qada. Dan Tapi kalau tidak dia boleh lupa, makan juga. kalau dia lupa Iya. beda ya. Ya. Sekarang kita lanjut lagi nih, apa benar batasan hari atau bulan dalam membayar utang puasa ini Ustaz Syam nih? Katanya ada batasannya. Kapan nih sebenarnya batasan kita bayar utang puasa? Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku Ustaz Maulana Ustaz Zalulung. Kata baginda Nabi SAW dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat, kata Nabi kalau sudah sampai setengah daripada bulan Sya'ban, fala tasumu. Kalau sudah sampai setengah daripada bulan Sya'ban, jangan berpuasa. Jadi kalau sudah nisfu Sya'ban, besoknya udah setengahnya bulan Sya'ban, berarti 15 hari lagi masuk bulan suci Ramadan. Kata baginda Nabi SAW, fala tasumu, janganlah engkau berpuasa. Maka ada ulama mengatakan batasnya membayar puasa Ramadan itu sampai tanggal 15 Sya'ban. Nah, dalam riwayat lain ulama mengambil juga riwayat ini, mengatakan bahwa tapi Rasulullah itu paling banyak berpuasa di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Bahkan pernah Rasulullah itu sambung loh puasa Sya'bannya ke puasa Ramadannya. Nah, jadi ada dalil yang lain juga. Maka kata ulama yang mengambil dalil ini mengatakan, oh enggak apa-apa. Bahkan fa'iddatum min ayyamin ukhor, maka bayarlah di hari yang lain. Hari yang lain itu agama tidak menentukan hari apa gitu. Jadi bebas aja membayar bulan suci Ramadan, bahkan sampai di detik-detik terakhir bulan Sya'ban. Misalnya 2 hari lagi masuk bulan Ramadan, tapi masih ada hutang puasanya. Oh, bayar hutang puasa karena hutang tetap hutang. Bagaimana kalau sudah lewat Ramadan selanjutnya, udah tahun depan nih, apakah dia bayar juga? Tetap bayarkan hutang puasanya karena hutang tetaplah hutang. Masya Allah. Maka Imam Abu Hanifah boleh mengqadha puasa Ramadan kapan saja, walaupun sudah datang lagi Ramadan berikutnya. Misal puasa qadha saya harusnya ada di tahun yang lalu. Ya masih ada di tahun yang lalu, maka kapan dibayarnya? Tahun depan boleh, tapi bukan berarti kita mengakhir-akhirkan, menggampang-gampangkan. Tidak, ini bagi orang yang lupa.
Ya, kemudian dia membayarkannya. Apakah dibayar nanti? Dibayar nanti. Kenapa? Karena keumuman dari ayat fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka bayarlah pada hari yang lainnya. Tidak ditentukan di situ kapan hari yang lainnya. Oh, namun jumhur ulama berpendapat bahwa penundaan puasa Ramadan, puasa qadha itu selambat-lambatnya adalah hingga bulan Sya'ban dan tidak boleh masuk sampai bulan suci Ramadan selanjutnya. Dan ini yang dipegang oleh mayoritas ulama. Maka berhati-hatilah kita sekalian kalau masih ada yang namanya hutang puasanya walaupun bulan Sya'ban, bayar saja, namanya hutang. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, aku tidaklah mengqadha sesuatu pun dari apa yang wajib atasku dari bulan Ramadan kecuali di bulan Sya'ban hingga wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Ada wa beberapa alasan kenapa Ibunda Aisyah membayarnya itu di bulan Sya'ban. Bukan berarti Ibunda Aisyah nunda-nunda, tidak. Tapi Ibunda Aisyah itu menyelesaikan dulu puasa-puasa sunnah. Itu alasan pertama. Yang kedua alasannya adalah karena hendak melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena perempuan itu kan tidak boleh berpuasa kalau tidak izin dari suaminya. That's right. That's right. Jadi perempuan itu harus benar-benar izin oleh suaminya kecuali bulan suci Ramadan. Jadi benar-benar izin kepada suaminya. Kalau kata suaminya nggak usahlah puasa hari ini. Oh berarti dia nggak boleh puasa hari itu. Maka dia selesaikan haknya kepada suaminya. Maka Ibunda Aisyah pernah mengatakan bahwa saya itu berpuasa di bulan Sya'ban paling banyak untuk membayarkan hutang-hutang puasa. Kemudian teman-teman sekalian, jadi kalau ditanyakan batas akhir bayar puasa Ramadannya kapan? Sampai masuk bulan Ramadan. Kami cenderung ikut pendapat yang ini mengatakan bahwa sampai batas akhirnya bulan Sya'ban. Jadi kalau bulan Sya'ban sudah misalnya tanggal 29 Sya'ban, udah ragu-ragu orang, besok udah masuk satu Ramadan belum ya? Atau misalnya malam ini udah masuk tarawih pertama belum ya? Kalau dia udah ragu-ragu seperti itu, maka itulah batas akhir puasa qadha'nya atau puasa gantinya untuk Ramadan yang sebelumnya. Tapi kalau misalnya ada Ramadan tahun-tahun lalu, hutang tetaplah hutang, bayarkan. Entah caranya nanti ada ulama mengatakan pakai fidyah juga. Memberi makan juga kepada kaum miskin. Ada juga yang mengatakan cukup puasa saja. Maka itu adalah lagi perbedaan pendapat ulama. Yang mana yang kita pakai pendapatnya ketika kita sudah menghadapi dua pendapat yang berbeda, ambillah pendapat yang mana yang paling kita yakini. Misal yang kita lihat pendapatnya, oh ini ulama Syafi'i. Oh di Indonesia pakai Syafi'i, mayoritas Syafi'i. Ambillah pendapat itu. Kenapa kita pakai Syafi'i? Karena mayoritas pakai Syafi'i. Supaya kita tidak juga bukan hanya memperbaiki hubungan kepada Allah, tapi memperbaiki hubungan sesama manusia. Mayoritas pakai Syafi'i, tiba-tiba kita pakai Hambali, itu cari masalah namanya. Karena satu madhab di suatu daerah itu menyesuaikan daerahnya. Misal di Indonesia cocok Syafi'i, banyak air gitu. Misalnya di sini cocok ini karena banyak ini. Ya, jadi menyesuaikan daerahnya supaya juga tidak berselisih di antara sesama manusia. Subhanallah. Alhamdulillah ala kulli hal. Semoga Allah kuatkan kita, sehatkan kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin. Ya Rabbal Tapi Alamin. ngomong-ngomong ini Mas Ngomong-ngomong Fadli. apa Ustadz Syam? Berbicara tentang kesehatan ini kan musim corona apalagi. Betul. Ya kayak gini nih kita selalu harus menjaga kesehatan tubuh. Benar ya kan? banget. Cuma tuh saya bingung mau konsumsi minuman yang bisa dikonsumsi rutin dan rasanya juga harus lezat. Ini pas banget ya. Kalau gitu Ustadz Syam gini aja deh. Siap. Ikut saya aja dulu ke sebelah sana mau nggak ya? Oh ada. Ada sesuatu nih pokoknya. siap, Tapi sebelumnya kita izin dulu sama guru-guru kita. Ustadz Zalulung permisi, Ustadz Maulana Guru-guru permisi, Kutabe. izin ya. Aduh, di sini Ustadz Syam, ikut saya. Nah, ini Masya Allah. Aduh, Alhamdulillah. Ini nih, susu steril 7 kurma. Susu steril 7 kurma ini bisa menjaga daya tahan tubuh biar nggak gampang sakit, apalagi di musim pandemi kayak gini nih. Oh, Masya Allah. Tapi Mas Fadli, ini aman untuk dikonsumsi setiap hari? Aduh, insya Allah aman dikonsumsi setiap hari Ustadz ya. Susu steril 7 kurma ini merupakan perpaduan susu steril dengan buah kurma yang diproses menggunakan teknologi sterilisasi yang baik dan dikemas pada kaleng yang higienis. Sehingga menghasilkan rasa yang enak. Apalagi di zaman sekarang ini yang biasa-biasa aja nggak cukup Ustadz Syam Masya ya. Allah, Masya Kita tuh Allah. harus yang double manfaatnya. Masya Allah, Masya Allah. Gini aja deh, sekarang kita minum aja dulu ya. Oh, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Masya Allah. Masya Gimana? Allah, rasanya enak dan nggak hambar ya Mas Fadli. Apalagi buah kurma adalah makanan yang diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan menjadi favorit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma shalli yang alaihi. dipenuhi keberkahan, bahkan bisa menangkal penyakit. Betul. Susu steril aja udah bagus, apalagi ditambah kurmanya. Kalau begitu, saya mau bersyukur di musim pandemi ini setiap hari. Tar dulu. Bukannya giatkan doa biar pandemi ini cepat selesai, Ustadz. Kok Ustadz malah bersyukur nanti pandeminya malah lama lagi? Bersyukur dong, maksudnya bersyukur yang ini ada singkatannya, yaitu beri susu 7 kurma. Oke. Susu steril 7 kurma, enak, double manfaat. Alhamdulillah. Habisin ah. Nah, buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali lagi. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ustaz Syam, ini enak nih. Enak banget. Masya Allah, tabarakallah nikmatnya. Masya Allah.